Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan juga kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari buruknya amal yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah telah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan dia di dalam kesesatan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Sungguh kebahagiaan bagi kami pribadi, alhamdulillah, untuk sama-sama bersama bapak-bapak sekalian, untuk sama-sama duduk di masjid, untuk sama-sama belajar, mempelajari bagian dari ilmu agama ini. Karena bagaimana tidak kita bisa bahagia ketika kita duduk di masjid. Sedangkan Nabi SAW berkata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah sebuah kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari apa yang terkandung di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan kepada orang yang berkumpul tersebut as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan mereka rahmat. Dan di antara makna rahmat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama besar, adalah rezeki yang dipermudah. Wa hafathumul malaikah, dan juga para malaikat akan mengelilingi majelis mereka, terutama ketika kita, alhamdulillah, kita bisa menunggu dari satu solat ke solat lainnya. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang suatu solat fardu berjamaah, lalu dia duduk di masjid menunggu ke waktu sholat berikutnya, dia berzikir ataupun talabul ilm seperti kita, maka para malaikat akan mendoakannya, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah berikanlah dia rahmat dan ampunilah kesalahan-kesalahan dia. Maka sungguh berbahagia ketika kita bisa mengumpulkan berbagai macam kebaikan, ketika kita bisa mengumpulkan talabul ilm dan juga kita duduk di antara waktu sholat ke waktu sholat lainnya, kita mendapatkan berharap doa malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut kebaikan-kebaikan mereka di para malaikat yang terdekat. Di para malaikat yang tersuci Allah sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang duduk pada majelis ilmu agama. Maka subhanallah, keutamaan ini sungguh sudah merupakan atau sebuah janji yang seharusnya kita dengung-dengungkan di benak kita ketika kita belajar menuntut ilmu, ketika kita duduk di masjid. Karena tidak mungkin waktu kita duduk di masjid, walaupun mungkin bisa kita jadi telah mempelajarinya, namun duduknya kita di masjid saja sudah mendapatkan doa para malaikat. Dan orang yang menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Jemaah yang semoga al-barakah, yang semoga Allah rahmati kita semua. Suatu saat Nabi SAW pulang dari atau selepas berpergian, beliau safar kembali menuju kota Madinah dari kota Mekah bersama para sahabatnya. Ketika itu memasuki waktu sholat asar, dan mereka, namanya dalam perjalanan, mereka tergesa-gesa, sehingga sebagian sahabat saat itu kemudian ketika berwudu mereka terburu-buru dalam wudunya. Terburu-buru di dalam wudunya sehingga mereka tidak menyempurnakan ketika membasuh tumitnya. Ada bagian yang disebutkan dalam sebuah hadis, seluas koin
dalam hadis lain seluas kuku, yang dia tidak basuh persis di bawah tumitnya, masih kering. Lalu kemudian apa reaksi Nabi kita Muhammad SAW? Nabi SAW kita ketahui beliau adalah orang yang paling halus perangainya, perkataannya paling baik, jawami'ul kalim, perkataan beliau singkat padat namun indah. Dan beliau terkenal hatinya sangat lembut, mudah diterima di kalangan para sahabat. Namun apa yang beliau komentari melihat sahabat yang tadi, sekelompok sahabat yang terburu-buru wudunya, beliau berkata bi'a'la'i saut, dengan suara yang sangat keras, beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Beliau katakan 3 kali, wail bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Wail ini artinya celaka, sebagai ungkapan semacam ungkapan celaan bagi musuh dalam bahasa orang Arab. Kalau bahasa ke teman itu waihak kata orang Arab. Tapi kalau ke musuh wailak. Dan beliau mengatakan wail. Makna yang kedua, wail itu menurut ahli tafsir adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Beliau mengancam orang yang sahabat yang wudunya tidak sempurna tadi, meninggalkan bekas koin, tidak terbasuh. Beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar, atau nerakalah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh api neraka. Subhanallah. Bagaimana bisa sahabat yang merupakan generasi terbaik dalam memahami Islam, sebagaimana Nabi SAW sendiri bilang, khairul quruni qarni, sebagai sebaik-baiknya generasi dalam memahami Islam adalah generasiku, kata beliau, yaitu para sahabat. Mereka generasi terbaik. Yang kedua, mereka bertemu Nabi SAW sendiri, dan mereka mempunyai semangat yang besar dalam mempelajari agama. Namun mereka bisa luput dalam masalah yang sangat mendasar, yaitu wudu. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup sudah ribuan tahun setelah Nabi SAW, yang di benak kita lebih banyak dunianya dibandingkan akhirat? Tentunya kita lebih banyak membutuhkan pengarahan atau pengulangan pelajaran perkara yang sangat penting, yang dianggap masyarakat sudah, yaitu waktu TK lah, atau waktu TPA dulu, SD, sudah cukup. Namun sayangnya tidak seperti itu. Kalau kita perhatikan ketika sholat Jumat, ketika umat Islam banyak sholat Jumat, lihat saja di tempat wudhu. Nanti ketika dijelaskan bagaimana sifat wudhu yang benar, banyak sekali orang yang melakukan wudhunya tidak benar. Padahal Nabi SAW mengancam dengan neraka. Dan ancaman dengan neraka ini sangat bisa difahami. Sangat bisa dipahami. Bagaimana tidak, Pak? Karena Nabi SAW sendiri yang bilang, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Salat itu tidak diterima tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Dalam hadis lain disebutkan at-tahuratu miftahus shalah, atau bersuci itu adalah, wudu ini antara lain adalah kunci dari sholat. Tanpa ada kunci bagaimana kita bisa masuk ke sholat? Padahal sholat, kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya amalan yang pertama kelak akan dihisab dari seorang hamba pada hari akhir kiamat kelak, sholatuhu, adalah sholatnya. Fa in sholahat, bila sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah, dia telah beruntung dan selamat dari ancaman api neraka. Wa in fasadat, adapun bila sholatnya buruk, faqad khaba wa khasir, sungguh dia akan menyesal dan merugi. Menyesal kenapa? Dahulu dia waktu yang Allah berikan begitu banyak tidak memperbaiki sholatnya. Dan tidak ada sholat yang sah tanpa wudu yang sah. Ya, padahal tadi sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu penting sekali kita memurojaah, mengulang kembali pelajaran wudu. Jangan-jangan ada yang terluput dari kita. Jangan-jangan kita lebih lalai dibandingkan sahabat, dan tentunya pasti kita lebih lalai. Sahabat tadi adalah generasi terbaik, sedangkan kita generasi yang dekat akhir zaman. Tentunya kita butuh lebih banyak untuk mempelajarinya. Jamaah sekalian,
ketika berbicara mengenai wudu, sifat utamanya atau tata cara utamanya, termasuk sekaligus pendalilan utamanya, Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bila kau hendak salat, berniat hendak salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Sampai siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lalu kemudian sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Hanya disebutkan 4. Hanya disebutkan 4 tata caranya. Dengan niat, tadi disebutkan niat ada 5. Hanya tata caranya seperti itu, ringkas sekali. Namun tata cara sifat yang lengkap disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Karena antara lain fungsi hadis adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di antara hadis yang sangat lengkap menceritakan mengenai sifat wudunya Nabi SAW, tata cara wudu Nabi SAW, adalah hadis yang disebutkan oleh Humran Maula Uthman radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang disebutkan oleh Humran, mantan budaknya Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian riwayatnya ini diabadikan kembali oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, Menurut Humran, suatu saat, yaitu dalam suatu sore, Uthman ibnu Affan pernah mengundang, yang waktu itu beliau menjabat sebagai khalifah. Beliau mengajak sejumlah tabi'in dan juga beberapa sahabat di teras Masjid Nabawi. Lalu kemudian beliau mempraktekkan tata cara wudu yang sempat ditanyakan oleh sejumlah tabi'in. Lalu kemudian setelah beliau mempraktekkan tata cara wudu tersebut, beliau mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo mithla wudu'i hada. Aku pernah melihat Nabi SAW dahulu berwudu seperti wuduku ini. Jadi beliau menceritakan tentang tata cara wudunya Nabi SAW. Bagaimana tata cara wudunya Nabi SAW? Humran mengatakan, ketika itu Uthman meminta aku untuk menuangkan air. Dan termasuk sunnah Nabi SAW bahwa beliau berhemat dalam menggunakan air. Jadi beliau disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwa Nabi SAW itu apabila beliau berwudu, beliau menggunakan air 1 mud. Seperti apa 1 mud itu? Sebagian orang ada yang mengatakan 1 mud itu karena 1 mud itu secara bahasa seperti ini, Pak. 1 genggaman tangan orang dewasa yang sedang. Air segenggam seperti ini. Namun sejumlah ulama mereka memiliki wadah yang disebut sebagai mud nabawi. Mud nabawi ini semacam gelas takaran yang dia punya sanad. Jadi kalau kita sering dengar sanad Al-Quran, ternyata gelas juga ada sanadnya, Pak. Jadi mereka punya guru yang gurunya pernah mentera ukuran wadahnya ke gurunya lagi, dari gurunya lagi ke gurunya lagi sampai ke sahabat. Nah, itu diperkirakan 1 mud itu kalau air kira-kira ada perbedaan pendapat ulama. Ya, karena ada perbedaan mud yang mereka pegang. Lajnah Daimah atau Komisi Fatwa dari Kerajaan Saudi Arabia yang isinya ulama-ulama besar dari Kerajaan Saudi Arabia, mereka mengatakan 1 mud itu sekitar 550 ml. Ada sebagian lagi ulama yang mereka mempunyai gelas, setelah dihitung kira-kira 600 ml sampai 700 ml. Jadi yang disebut 1 mud itu yang lebih tepat adalah kira-kira ukuran 1 aqua itu, Pak, yang 600 ml. Itu kalau tadi menurut sejumlah ulama yang memiliki takarannya langsung. Seperti itu. Dan beliau memperingatkan untuk tidak kita boros dalam menggunakan air, karena beliau pernah melewati seorang sahabat namanya Sa'ad. Beliau berlebihan dalam menggunakan air wudu.
Beliau berlebihan dalam menggunakan air wudu. Kemudian Nabi SAW tegur, "Ma hadza syaraf ya Sa'ad?" Kenapa kamu berlebihan ya Sa'ad? Sa'ad kemudian menjawab, "Afi wudu syaraf ya Rasulullah, apakah dalam wudu tidak boleh berlebihan ya Rasulullah?" Karena dia berpikir, ya kalau dalam ibadah nggak usah hitungan. Ya, kayak kita juga kadang kan berpikir, air kan bisa di ini. Untuk ibadah jangan hitungan lah, gitu kan? Nabi SAW mengatakan, "Na'am, walaupun dalam ibadah tidak boleh berlebihan. Walau kunta fi nahrin jarin, walaupun kau berwudu di atas sungai yang mengalir, jangan berlebihan," kata Nabi SAW. Subhanallah. Jadi Islam mengajarkan dari dahulu kita berhemat dalam menggunakan air. Ya, karena kalau kita, mohon maaf, kalau kita lihat orang berwudu, pasangan kerannya di setel paling besar, Pak. Saking besarnya kalau dia pakai langsung muncrat ke sebelahnya. Ya, seperti itu biasanya. Paling pol biasanya. Kalau ditanya, oh nggak usah hitungan lah kalau untuk ibadah. Justru Nabi SAW sendiri bilang, walaupun dalam ibadah jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Lalu kemudian kata Humran, Utsman meminta aku untuk menuangkan wadu itu air wudu. Kemudian beliau faghassala kaffaihi thalatha maratin. Kemudian beliau mencuci tangannya 3 kali. Tangannya 3 kali. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga para ulama menganggap mencuci tangan ini, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan dia sunnah, bukan wajib. Sehingga Bapak ketika lupa ataupun air sangat terbatas, Bapak meninggalkan mencuci tangan pertama sampai pergelangan tangan, maka wudu Bapak sah, Bapak sah. Kemudian kata Umran, "Tsumma madha wastanshaq wastanthar." Kemudian Utsman berkumur-kumur lalu istinsyak. Istinsyak itu menghirup air. Nanti insya Allah saya akan putarkan videonya. Menghirup airnya, wastansar, lalu mengeluarkan. Yang sering terjadi kesalahan di masyarakat kita, istinsyak itu hanya air dicelupkan, masukkan ke hidung, dicolok-colok aja, Pak. Dicolok-colok aja. Padahal yang namanya istinthar itu disedot. Disedot. Kalau orang Sunda bilang sampai nyegak, Pak. Sampai ke sini kerasa nyegak. Seperti itu. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, "Ballighu fil istinsyak illa an takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah kamu dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali kamu dalam keadaan saum, kata Nabi SAW. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW, apabila kalian bangun dari tidur kalian, maka hendaklah kalian beristinsyar, menghirup udara ke sini lalu mengeluarkannya. Fa inna syaitan yabitu fi khusumihi. Karena syaitan itu, kata Nabi SAW, dia tidur di rongga hidungnya. Dia tidur di rongga hidungnya. Kita tidak tahu bagaimana syaitan bisa masuk ke sini. Tapi yang mengabarkan adalah Nabi SAW, yang beliau dikabarkan perkara yang gaib. Dan hadisnya sahih, maka kita terima. Maka kita terima bahwa syaitan itu, memang syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Sebagaimana Nabi SAW katakan juga, syaitan itu yajri majrodam, dia masuk ke aliran darah kita, juga di hidung. Sehingga Nabi SAW menekankan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak, disedot lalu dikeluarkan, ya. Bahkan kalau kita lihat efek kesehatannya, Dr. Oz di Amerika sana, dalam acaranya yang terkenal, Dr. Oz, dia pernah bilang pengobatan hidung sinus antara lain lewat seperti itu, Pak. Air yang dimasukkan sampai ke rongga hidung, sampai nyegak tadi, seperti itu ringkasnya. Lalu kemudian dia tarik sama airnya, lalu dia keluarkan. Ada 2 cara yang disebutkan atau disebutkan para ulama dari mengambil kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Cara yang pertama adalah Nabi SAW mengambil airnya sekali, 1 cidukan, lalu pada saat yang bersamaan beliau masukkan ke mulut dan sedot ke hidung, langsung dikeluarkan 1 kali ambilan. Cara yang kedua adalah beliau mengambil ke mulutnya, berkumur-kumur, beliau kemudian yang keduanya beliau sedot lalu keluarkan. Jadi 2 kali ngambil. Kalau mau bicara manakah yang lebih afdol, wallahu taala alam, para ulama mengatakan yang cara yang pertama lebih afdol. Kan secara hadis juga dia lebih kuat, diriwayatkan oleh antara Imam Bukhari. Adapun hadis kedua yang mengambil 2 kali, dia hadisnya sejumlah ulama hadis mengatakan hadisnya ad-dhaif. Hanya saja
ada sejumlah riwayat yang mengatakan para sahabat melakukannya, sehingga insya Allah tidak mengapa. Bila sulit dia mengambil 2 kali cidukan. Namun bila mampu dia mengambil 1 kali cidukan, sebagian buat mulutnya, sebagian buat hidungnya. Dan ini menurut jumhur ulama, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung adalah sunnah. Sehingga bila lupa, insya Allah tidak mengapa. Hanya saja sejumlah ulama Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hambal, antara lain ulama-ulama di Saudi, ya, secara fikih mereka, para ulama tersebut yang di Saudi banyak, secara fikihnya, fikih Ahmad bin Hambal, dia mengatakan wajib, karena mereka berdalil bahwa hidung dan mulut bagian dari wajah. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan dia adalah sunnah. Lalu kemudian thumma ghassala wajhahu 3 maratin. Kemudian Utsman membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Dikatakan dalam ayat ini dan juga dalam hadis ghassala ini membasuh, diterjemahkannya atau mencuci. Apa bedanya? Maksudnya membasuh ini adalah airnya terkumpul pada tangan kita, sehingga ketika ditumpahkan ke wajah kita ada air yang mengalir, ada air yang mengalir di wajah kita. Jadi jumlah airnya banyak, lumayan cukup ya, artinya cukup, sehingga ketika ditumpahkan ada air mengalir. Yang menjadi titik kritis dalam membasuh wajah, dan ini banyak kesalahan kaum muslimin, adalah mereka tidak memahami yang disebut wajah, batas wajah. Para ulama sepakat yang disebut batas wajah secara umum adalah mulai panjangnya dari tempat tumbuh rambut dia. Bila dia botak, maka dia ingat dahulu di mana dia tumbuh rambutnya. Misalnya botaknya sudah sampai sini, ingat dulu waktu masih ABG di mana Pak? Di sini, ya berarti dari sini sampai ujung dagu dia. Sebagian ulama mengatakan bila jenggotnya tipis, maka dia wajib untuk menyela-nyela. Sedangkan bila jenggotnya panjang, maka dia disunahkan menyela-nyela. Ataupun sebagai ulama Imam Malik mengatakan jenggot yang panjang harus dibersihkan luarnya. Ini panjangnya. Adapun lebarnya dari satu kuping ke kuping lainnya. Mudahnya dari satu kuping ke kuping lainnya. Termasuk bagian ini Pak. Ini orang Sunda bilang godek Pak ya. Jambang. Nah ini ada bagian putih. Ini harus dibasuh. Kalau kita lihat banyak praktek wudu kaum muslimin, mereka itu wudunya cuma sampai segini Pak. Cuman sampai sini saja. Ini ditinggalin. Yang paling banyak pinggiran sini ditinggal. Ada cuman sampai sini. Atau kalau perempuan, biasanya dia takut make upnya rusak, dia cuman sampai sini saja, bagian sini sama sini. Ini ditinggalin. Padahal ulama sepakat bila ini tidak kena, padahal dia mampu, ya, bukan dalam keadaan darurat misalnya, maka wudunya tidak sah. Bayangkan seseorang yang bisa jadi mungkin sudah sholat selama 30 tahun dari dia akil balik, tapi dia 30 tahun wudunya tidak sah, wudunya cuma sampai sini saja. 30 tahun untuk apa kalau begitu dia sholat? Na'udzubillah. Semoga tentunya Allah memberi hidayah kepada kita semua. Dan ini banyak sekali kejadian. Lalu kemudian dikatakan oleh Humran bahwa Utsman kemudian thumma ghassala yadahu yumna ilal mirfaq 3 maratin. Kemudian membasuh tangannya dari ujung jari sampai mirfaq. Mirfaq ini siku, termasuk siku maksudnya kata para ulama, bukan sampai tapi termasuk siku 3 kali. Dan ini wajib untuk dibasuh semuanya. Yang terjadi kesalahan di masyarakat biasanya gini. Pertama, dia bajunya sempit, terutama orang di perkantoran, Pak. Baju sekarang kan modelnya namanya slim fit, Pak. Pingin kelihatan keker jadi ngetat gitu ya. Dia cuman sampai sini. Dia susah buat ke sini, ataupun bukan susah, cuman repot lah. Akhirnya orang-orang kantor nih males, wudunya cuman sampai sini aja. Ini permasalahan pertama. Ini enggak sah sama sekali wudunya.
Yang kedua, bisa jadi dia tinggalkan tangannya karena dia pikir tadi saya udah nyuci tangan kok, udah basah. Jadi saya langsung ke sini. Yang ini saya tinggalkan. Ini juga kata para ulama tidak sah. Karena yang pertama tadi itu kita membasuh itu adalah sunnah. Para ulama mengatakan mencuci pergelangan adalah sunnah, sedangkan ini yang wajibnya. Jadi harus diulang, dimulai dari sini. Harus dimulai lagi dari sini. Disunahkan memang dimulai dari sini ke sini. Namun bila ada uzur, kita diperbolehkan mulai dari mirfak dulu, lalu kemudian ke depan. Bila kita kesulitan misalnya. Hanya saja semuanya harus dibasuh. Semuanya harus dibasuh. Kemudian yang kiri seperti itu pula, kata Humran. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian dia, kalau ini katanya rubah, kalau tadi disebutnya ghasala, ini masaha. Apa bedanya? Kalau ghasala itu tadi kita kumpulkan air atau airnya banyak lalu kita tumpahkan. Kalau masaha itu tangan kita cukup basah, nggak perlu kita kumpulkan air. Kita ambil tangan kita pakai air, kita percikan, maka tangan kita basah seperti ini. Kemudian kita basuh kepala kita, basuh kepala kita. Bagaimana cara membasuh yang benar? Disebutkan oleh dalam sejumlah hadis bahwa Nabi SAW setidaknya ada dua cara. Pertama, beliau dari depan, dari mulai tumbuh rambutnya sampai ke belakang, sampai ke pundaknya, ujung rambut di sini. Dan ini yang dibasuh kepalanya, Pak ya, kulit kepala. Lalu beliau kembali, lalu beliau memasukkan jarinya dan kupingnya. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, nanti insya Allah ada videonya. Dari tengah beliau ke depan, lalu dari tengah lagi beliau ke belakang. Seperti itu. Kemudian baru jarinya masuk ke dalam kupingnya. Batas minimalnya seperti apa? Ya. Nah, semua ulama mengatakan afdolnya adalah seluruh kepala. Kalau orang rambutnya gondrong bagaimana? Rambutnya gondrong, rambutnya nggak usah dibasuh semuanya, tapi cukup kulit kepalanya dalam, termasuk ibu-ibu, kulit kepalanya dalam. Adapun batas minimal terdapat perbedaan pendapat di para ulama. Kalau menurut Imam Ahmad semuanya harus dibasuh, tapi menurut Imam Syafi'i dia cukup minimal sedikit di depan dia. Bahkan satu helai juga dianggap bisa. Makanya kita lihat, mohon maaf, mungkin bapak-bapak yang pernah belajar fikih Syafi'iyah, kadang cuma digini saja Pak ya, seperti itu, cuman kepalanya aja. Memang itu pendapat yang sah dalam madhab Syafi'i, dan kita tentunya hormati pendapat tersebut. Namun semua yang mengatakan kalau afdol adalah semuanya, dan tentunya bila kita ada kemampuan, ya kita basuh semuanya aja, lebih aman. Kita keluar dari khilaf ulama, dari perbedaan pendapat ulama, kita basuh semuanya. Kemudian setelah itu waghasala rijlahu al-yumna thalatha maratin. Kemudian Utsman membasuh kakinya hingga mata kaki, termasuk mata kaki maksudnya 3 kali. Lalu yang kiri seperti itu pula. Dan itu wajib semuanya terkena. Telapak kakinya, jari-jarinya kita sela-sela, disunahkan menyela-nyela. Ya. Kemudian jangan lupa mata kakinya dan di bawah mata kaki. Nah, ini yang sering luput. Tadi sahabat ada yang luput. Dan juga kalau kita punya kebiasaan pakai keran, biasanya kalau kerannya kenceng, terus kita hanya menggerakkan kaki kita saja tanpa kita masukkan atau kita bantu dengan tangan kita, biasanya suka ada bagian di belakang, persis di bawah mata kaki ada yang kering, nggak kena. Nah, ini karena orang cuman setel keran saja kemudian gerakan kakinya. Nah, ini fatal sekali. Karena tadi Nabi SAW ancam dengan neraka orang yang masih kering di bawah mata kakinya tersebut. Nah, ini sangat fatal. Inilah caranya yang kemudian Utsman bin Affan mengatakan, aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini, dan beliau mengatakan, barang siapa yang berwudu dengan wuduku seperti ini, kata Nabi SAW, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, walam yuhadditsu nafsahu fihima, kemudian dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri di keduanya, yaitu ketika berwudu dan ketika salat 2 rakaat. Maksudnya tidak ngelamun, tidak berbicara dalam hatinya.
illa apa dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Subhanallah. Ini keutamaan wudu yang benar dan juga dia menjadi salah satu penghapus dosa yang telah lalu. Dan berwudu juga tadi dikatakan hampir semuanya 3 kali. Hanya saja untuk kepala jumhur ulama mengatakan cukup 1 kali. Adapun kata Imam Syafi'i dia 3 kali. Karena dia mendapatkan hadisnya mengatakan salasa maratin, 3 kali, sehingga beliau ambil umum, berarti kepala juga 3 kali. Namun jumhur ulama mengatakan kalau kepala itu cukup 1 kali. Dan wudu ini sah walaupun kita wudunya sekali-sekali ataupun 2 kali. Karena Nabi SAW pernah beliau wudu sekali-sekali dan beliau pernah wudu 2 kali. Asalkan sekali-sekali ini memenuhi syaratnya, semuanya terbasuh, maka itu sudah sah. Dan ini tentunya kita butuhkan ketika misalnya kondisi darurat, air sangat terbatas, maka kita bisa sekali-sekali. Dan juga kita bisa melaksanakan yang wajibnya saja. Sambil di setel kita ini. Nanti di skip aja, langsung pas bagian wudunya. Nah ini tentunya kita ketahui ini adalah sunnah kita mensela-sela jari kita, dan ini adalah sunnah bukan wajib untuk membasuh tangan. Nah ini yang saya sebutkan 1 kali cidukan, mengambil dalam 1 kali air langsung ke mulut dan ke hidung, dan kita bersungguh-sungguh menyedotnya dan mengeluarkannya. Nah ini contoh yang salah ceritanya, dia hanya memasukkan saja. Tapi yang benar kita sedot, kita hirup air tersebut hingga ke rongga hidung atas. Lalu kemudian wajah. Nah ini wajah yang sempurna adalah kita sampai tadi bagian pinggir pun kita kenai. Nah ini, maaf. Nah ini kita semua ini awal rambut sampai dagu. Nah ini yang sering saya bilang kesalahan. Banyak kaum muslimin yang hanya sampai sini. Pinggirnya dia biarkan saja. Nah ini harusnya ini kena juga. Yang harus kena. Jumhur ulama mengatakan dia wudunya tidak sah. Kemudian tadi kita katakan tangan seperti ini. Nah ini harus termasuk siku juga, lengkap mulai dari jari sampai ke ujung. Apabila ada cincin maka harus dikeluarkan terlebih dahulu atau digesek, termasuk ini. Oh iya. Termasuk jam, apabila air nggak masuk maka harus kita geser. Termasuk kalau ada bekas cat Pak, maka harus dibersihkan catnya terlebih dahulu, karena dia menghalangi air masuk ke pori-pori kulit kita. Adapun mereka yang luka, ya ini contohnya antara lain, kita basuh semaksimal mungkin. Adapun bagian yang luka cukup dibasuh seperti itu tadi di luarnya. Nah bila ini lukanya di dalam, kemudian perbannya terlalu jauh, maka perbannya menurut para ulama harus dibuka. Kalau perbannya terlalu jauh. Nah ini contoh yang salah, wudu yang salah. Nah dia cuma sampai sini saja, karena dia merasa tangannya udah basah, jadi dia langsung dari pergelangan tangan ke atas. Ataupun dia tidak sampai, ini yang saya bilang biasanya banyak yang karena bajunya ketat, nggak sampai ujung. Atau
ataupun hanya di tengah saja. Nah, ini fatal sekali, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kemudian kepala, nah ini kepala hanya dibasuh. Kalau tadi kita kumpulkan airnya lalu kita tumpahkan. Kalau kepala hanya disapu. Ini contohnya sekali, cuman saya videonya ini belum diedit sehingga kita ingin mempraktekkan sehingga diulang 3 kali. Seperti ini caranya, ke belakang lalu balik, lalu kemudian masukkan jari kita, jempol kita di belakangnya. Nah, ini cara yang kedua, beliau dari tengah, lalu beliau dari tengah ke belakang. Nah, ini kalau kita pakai imamah bisa seperti ini, yaitu atasnya saja, ubun-ubunnya, lalu kemudian kita basuh luarnya. Ini termasuk buat wanita, daripada dia misalnya tempat wudunya campur dengan laki-laki, biasanya dia harus membuka, jangan dibuka kalau ada istri kita kayak gitu, jangan, tapi cukup saja ininya saja, lalu kemudian imamahnya. Karena Nabi SAW pernah pakai imamah, beliau cuma itunya saja, depannya, lalu kemudian dibasuh ininya sekali. Nah, ini kaki. Nah, kaki ini tadi kita harus perhatikan, ini harus kena. Banyak yang kering itu di sini, di bawah ini. Nah, ini. Dan disunahkan mensela-sela jari. Memang disebutkan beliau itu mensela-sela dengan hinsor, dengan ujung kelingking di sini. Tapi ini bila misalnya kita sulit pakai jari biasa pun tidak mengapa. Nah, ini kadang ada yang berlebihan sampai paha ya. Kecuali memang kotor ya, nggak apa-apa mungkin Mbak ya, kalau sebelum wudu tapi lebih baik. Nah, tadi itu sedikit dimundurkan sedikit. Nah, ini tadi kalau misalnya kerannya kenceng, biasanya tuh airnya tuh seperti ini Pak. Kita cuman mohon maaf ya, kalau wudu ada orang yang hanya gini-gini saja. Nah, kalau gini-gini saja biasanya cuma sampai sini airnya, karena dia ngikuti aliran ini, set ke sini. Di sini kering. Nah, ini yang diancam oleh Nabi SAW, yang pernah dilakukan sahabat. Kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita juga berwudu seperti itu. Airnya kencang, dia cuma sampai sini, ininya nggak dibasuh. Nah, ini wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Nah, ya, juga dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Umar bin Khattab, barang siapa membaca doa tersebut maka Allah akan dibukakan 8 pintu surga bagi dia. Subhanallah. Demikian penjelasan ringkas mengenai tata cara wudu sesuai sunnah Nabi SAW. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua, karena sudah masuk waktu Isya. Nanti apabila mungkin ada pertanyaan ataupun ada penjelasan yang betul lebih banyak, nanti kami persilahkan mungkin nanti setelah Isya ya, seperti tadi dikatakan oleh Akang. Silakan kami kembalikan lagi kepada Akang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali sedikit mengenai tata cara atau sunnah Nabi SAW dalam berwudu. Kami tadi diminta menyampaikan resume dari kajian singkat kita. Alhamdulillah, ringkasnya adalah tadi kita ketahui yang pertama, bahwasanya di antara faidah terbesar dan juga ini adalah seharusnya yang kita sangat perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa menuntut ilmu agama adalah disebutkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan tentunya tadi kita ketahui
Dengan berwudu yang benar, Allah akan menjadi jalan salah satu amalan utama kita diterima di sisi Allah, yaitu sholat kita yang pertama kali dihisab. Sebaliknya, na'udzubillah, berpalingnya kita, bodohnya kita dalam urusan agama, terutama hal yang mendasar namun sering disepelekan oleh orang, bisa menyebabkan kita merasa merugi dan juga menyesal selama-lamanya. Karena tentunya setelah di akhirat nanti hanya ada kesenangan abadi dan kerugian yang abadi, penyesalan yang abadi. Na'udzubillah. Dan kita tidak bisa dikembalikan tentunya. Qala rabbirji'un, kalau disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, seseorang yang na'udzubillah melalaikan dari beribadah kepada Allah dengan benar, maka dia akan berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Agar aku bisa beramal dengan amalan yang dahulu aku tinggalkan. Tapi Allah jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Tidak, sekali-sekali tidak dia bisa kembali, karena ada barzah penghalang antara dia dengan kehidupan dunia sampai hari ketika dia dibangkitkan. Oleh karena itu jangan sampai kita kemudian menyesal gara-gara kita menyepelekan masalah ilmu yang dianggap mendasar. Dan mohon maaf, kami sering melihat, bahkan kami pernah dilihat di UI, beberapa dosen itu saya lihat yang saya pikir mungkin sudah gelarnya doktor, namun ketika lihat tata cara wudunya, astagfirullah, ternyata seperti tadi, banyak kesalahan. Wudu wajahnya hanya cuma sampai sini saja, Pak. Kaki juga seperti itu. Padahal mereka gelarnya doktor dan yang lainnya. Ya'lamu dhahiran min hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sebagian orang itu sangat mengetahui perkara akhirat, perkara dunia sampai detilnya, urusan politik segala macam tahu, tapi masalah akhirat ghafil, yaitu lalai. Dan ini sangat berbahaya. Secara ringkas tadi yang kami sebutkan, yang dari kami tadi sebutkan tadi secara lengkap, yang pertama dari mulai membasuh tangan pertama kali sampai pergelangan tangan, ini adalah sunnah. Lalu kemudian seseorang berkumur-kumur, lalu kemudian menghirup, bukan memasukkan air saja tapi menghirup lalu mengeluarkan. Itu menurut jumhur ulama adalah sunnah, namun menurut ulama pengikut Ahmad bin Hanbal, mungkin kalau kita bisa lihat buku-buku dari Saudi ya, seringkali disebutkan ini adalah wajib ya, karena pengikut Hambali disebutnya dia termasuk wajib, namun jumhur ulama dia mengatakan sunnah. Lalu kemudian yang disepakati adalah wajah ini semuanya sepakat dia harus dibasuh. Bila seseorang mampu, tidak ada uzur, misalnya ada penyakit atau ada luka yang tidak bisa terkena air, maka semuanya harus dibasuh sesuai dengan tadi kita sebutkan batasnya, dari mulai tumbuh rambut sampai ujung dagu, lalu di satu kuping ke kuping lainnya. Bila kurang dari itu padahal dia mampu, maka wudunya tidak sah. Lalu kemudian ini yang pertama, yang bagian yang rukun atau wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tadi meninggalkan mencuci tangan di awal, kalau dia tinggalkan tidak mengapa. Menurut jumhur ulama, bila dia lupa berkumur-kumur tidak mengapa. Tapi wajah bila ditinggalkan ataupun tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Kemudian setelah itu dia membasuh tangan dia, mulai dari ujung jari sampai ke sikunya, termasuk siku. Tadi kita sebutkan kesalahannya, ada yang ditinggalkan sebagian ujungnya ataupun sebagian dari depan dia tinggalkan. Ini wudunya tidak sah. Dan dia apabila dia tidak mampu untuk menggosok-gosok ya, membawa air terus dibasuh seperti ini, misalnya ada uzur, dia susah buat bergerak, maka boleh dialirkan saja, nyalakan keran misalnya, dialirkan asal semuanya mengenai. Yang tadi kita sebutkan batasan-batasannya semuanya terkenai, maka itu boleh. Kemudian yang kiri seperti itu pula. Kemudian dia Nabi SAW menyapu kepalanya. Menyapu ini bedanya, airnya tidak kita kumpulkan, cukup tangan kita basah, lalu kemudian kita sapu mulai dari depan ke belakang, lalu kita tarik, kita masukkan jari kita seperti ini, lalu kemudian bisa juga dari tengah ke depan, tengah ke belakang, kita masukkan jari kita. Dan disunahkan cukup satu kali saja. Kalau yang lain 3 kali, namun yang ini cukup 1 kali. Lalu yang kaki sampai mata kaki kita, dan disunahkan kita mensela-sela jari jemari kita. Dan ini kita harus perhatikan karena banyak ketinggalan, bahkan tadi sahabat yang mereka dikatakan sebagai ulamanya ulama, mereka bahkan sampai terluput bagian seluas kuku ya,
seluas kuku, namun ditegur dengan sangat keras oleh Nabi SAW. Ini harus kita basuh di bawahnya. Dari semua itu, para ulama mengatakan yang rukun artinya pertama niat. Jumhur ulama mengatakan niat ini harus pertama, rukun pertama harus ada. Niat ini kita meniatkan bahwa kita wudu kita untuk ibadah, untuk sholat ataupun untuk membaca Al-Quran. Dan ketika kita akan sholat, niatnya harus seperti itu. Tidak boleh dengan niat yang lain. Contohnya niat di luar ibadah, disebutnya tabarrud, menyegarkan diri. Contohnya begini, bapak-bapak ikut seminar. Seminarnya atau pelatihan misalnya dari jam 7 sampai jam 1 atau sampai jam 12. Ketika jam 9 bapak mulai ngantuk. Terus kemudian orang bilang, wudu sana, wudu supaya nggak ngantuk. Akhirnya wudu. Dengan niat apa? Supaya nggak ngantuk, Pak. Soalnya ini seminarnya bagaimana bisa menghasilkan 10 miliar dalam seminggu. Nah, tentunya kita nggak mau ketinggalan ya. Jangan sampai ngantuk nih ceritanya. Akhirnya kita berwudu karena niatnya apa? Menyegarkan diri supaya nggak ngantuk. Ketika jam 12 terdengar azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak masjidnya persis ada di sebelah gedung misalnya. Lalu bolehkah kita ke sebelah gedung langsung kita sholat zuhur dengan tadi wudu tadi? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena tadi bapak niatnya wudunya bukan untuk ibadah. Wudunya tadi bapak untuk tabarrud, untuk menyegarkan diri, maka tidak boleh. Sama seperti orang sudah mandi, misalnya mohon maaf dia junub misalnya berhubungan suami istri dengan istrinya, lalu kemudian dia mandi dengan bersih atau bahkan mengikuti tata cara sunnahnya, tapi dia tidak menghadirkan niat. Saya ingin berniat untuk menghilangkan junub saya, ya, dihadirkan dalam hatinya dia, maka mandinya tersebut tidak sah, walaupun dia sudah membasahi semua badannya. Seperti itu. Ini kedudukan niat. Yang pertama niat. Yang kedua, kemudian tadi yang disebut rukun dari wudu yang tidak boleh ditinggalkan adalah wajah. Tadi kita sebutkan batasan-batasannya. Lalu yang ketiga, kemudian tangan. Tangan juga kita sebutkan. Ini harus mulai dari ujung jari sampai ke siku, semuanya harus terkena. Semuanya harus terkena. Kalau saya sakit, saya nggak bisa gerakin tangan saya, boleh nggak diwuduin sama orang lain? Jawabannya boleh. Dialirkan saja airnya. Misalnya bapak, naudzubillah, misalnya kita di rumah sakit, misalnya ada ada anak kita misalnya, tolong wudukan, boleh. Dituangkan boleh, ataupun kalau kita sama sekali nggak bisa bergerak, dia yang kemudian membasuhnya juga diperbolehkan. Walaupun kalau tidak ada alasan makruh dia, yang kita usahakan sendiri. Lalu kemudian itu yang ketiga, ya, tangan dia. Yang keempat, dia menyapu kepalanya tadi. Kalau menurut Imam Syafi'i boleh seperti ini, cuman supaya kita lebih berhati-hati kita semuanya. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah kaki dia. Kaki dia harus basuh. Ini bagian-bagian yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Dan yang keenam, sejumlah ulama mengatakan rukunnya adalah tartib, harus berurutan. Karena di ayatnya disebutkan secara berurutan, di hadisnya juga secara berurutan. Dan yang ketujuh, sebagian ulama mengatakan muwalah. Muwalah ini artinya berkesinambungan. Jangan sampai misalnya dari satu anggota wudu ke wudu lainnya ada jeda waktu yang lama sehingga menyebabkan kering duluan. Contohnya ketika air susah, bapak-bapak berwudu baru sampai tangan, tiba-tiba air berhenti, Pak. Bapak cari ke sana kemari, ya. Kalau misalnya jaraknya masih pendek, ini masih basah, kata para ulama, maka nggak apa-apa, kita langsung sambung berikutnya, kepala sama kaki misalnya. Misalnya kita ngambil aqua dulu, ya, kita sambung dengan seperti itu. Adapun bila kemudian sudah kering ketika kita mencari, maka kita harus mulai dari awal lagi. Dan wudu ini sah sekali-sekali, dua kali ataupun tiga kali. Jadi bila bapak terutama misalnya, ya, dalam sakit, banyak ini kejadian di rumah sakit ini, banyak orang yang terburu-buru langsung tayamum dengan alasan apa? Tidak boleh terkena air. Tapi lucunya ketika pagi dan sore dia dimandikan sama suster. Saya pernah kejadian sama nenek saya seperti itu.
Katanya wudunya disuruh tayamum, diganti sama tayamum, tapi pagi dan sore dimandikan pakai air. Kan lucu, artinya mandi kan lebih banyak airnya dibandingkan wudu. Padahal kalau kita tahu, ya, para ulama sepakat bila seseorang masih memungkinkan menggunakan air dengan kadar minimalis, maka tidak diperbolehkan berpindah ke tayamum. Tidak diperbolehkan, tidak sah pindah ke tayamum selama dia masih bisa menggunakan air. Ataupun ada alasan, tidak ada alasan yang menyebabkan dia harus ke tayamum. Misalnya tadi dia bisa minimalis. Minimalisnya gimana, Pak? Kalau misalnya di rumah sakit, laksanakan saja rukunnya, jangan secara lengkap. Yaitu apa? Wajahnya saja. Pertama wajah, ya, hadirkan niat, kemudian wajahnya saja, lalu kemudian tangannya, lalu kepala, lalu kaki. Cukup 4 anggota tubuh saja. Dan itu bisa sekali-sekali, asal sempurna, asal sempurna. Maka itu sudah cukup. Jangan kemudian langsung beralih ke tayamum, karena ke tayamum tanpa ada sebab yang jelas itu tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam. Silakan Bapak-bapak, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan Kang. Wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, mohon maaf ya. Iya. Yang pertama langsung saja Ustaz, tadi saya belum mendengar apakah ada sunat sesuai sunat di awal itu. Yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, tadi saya lihat video orang yang memakai imamah tidak membasuh kupingnya, apakah memang sudah tidak harus membasuh? Iya. Kemudian yang ketiga, terkadang kita kan wudu itu setelah mandi ya Ustaz ya. Iya. Kan ada doa juga setelah wudu sesuai ya. Iya. Nah, misalkan kita berdoa itu apakah harus menutup aurat atau seperti apa gitu? Kadang-kadang ya setelah mandi kita hanya pakai anduk gitu Ustaz ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat Ustaz, tadi juga disebutkan pada umumnya tiga kali ya Ustaz ya. Kenapa? Pada umumnya tadi Mungkin saya jawab dulu ya, takut lupa nanti. Takut lupa. Sudah. Iya, takut lupa nih. Yang pertama aja udah agak lupa nih, tolong disebutkan lagi clue-nya tadi. Ya, doa sebelum wudu. Ya, disunahkan membaca basmalah menurut jumhur ulama, kecuali madhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan wajib, karena ada hadis la wudu'a liman lam yaqra salah satu hadisnya itu menyatakan bahwa tidak ada wudu tanpa orang yang membaca bismillah. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ini maksudnya tidak ada wudu yang dalam sempurna, tapi tetap diperbolehkan. Jadi bila kita lupa, menurut jumhur ulama tidak mengapa. Namun yang lebih berhati-hati, kita tetap membaca bismillah. Itu saja. Adapun ada beberapa redaksi yang mengatakan doa-doa khusus di awal wudu, bahkan ada yang menambahkan misalnya ketika membasuh wajah doanya seperti ini, membasuh tangan doanya seperti ini. Nah, ini tidak ada hadisnya dari Nabi SAW. Tapi ada sebagian ulama fikih yang menyebutkan disukai bila seperti ini, misalnya membasuh wajah, berdoa agar kita Allah hapus dosa kesalahan kita yang kita perbuat dengan mata kita misalnya, ataupun mulut kita. Namun ini hanya pendapat maksudnya pendapat ulama fikih yang tentunya kita hormati. Namun pendapat yang utama adalah memang tidak ada hadisnya dari Nabi SAW, sehingga cukup dengan bismillah tadi. Dan jumhur mengatakan dia adalah sunnah. Yang kedua, imamah kuping, apakah termasuk apakah tidak mengapa kuping tidak dibasuh? Pertama, kedudukan kuping dalam wudu yang sempurna. Ini kan ceritanya wudu pakai imamah ya, kondisi khusus. Dalam wudu yang sempurna, kuping itu menurut jumhur ulama dia bukan bagian yang wajib dibasuh. Hanya saja ada ulama lain, ya saya sebutkan karena mungkin nanti bapak-bapak ada nemu dari ustadz begini ini, dari ustadz ini. Nah, saya sebutkan biar bapak-bapak tahu bagaimana nih pendapat-pendapat tersebut ya. Jumhur mengatakan dia bukan bagian dari wajib. Namun Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dia wajib karena ada hadis yang mengatakan, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah kalau nggak salah. Yang pasti Imam Ahmad mengatakan seperti itu karena ada hadis yang mengatakan al-udhun minal wajhi au minar ra'si. Telinga itu bagian dari kepala. Bagian dari kepala.
Tapi kalau jumhur mengatakan dia bila seseorang meninggalkan tidak mengapa. Itu yang dari kedudukan ketika wudhu sempurna. Adapun ketika pakai imamah itu kondisi khusus. Karena Nabi SAW pernah beliau pakai imamah seperti itu, beliau hanya membasuh ininya, depannya saja, lalu kemudian dibasuh luarnya segini. Bukan dibasuh, disapu. Tanpa memasukkan jari beliau ke dalam kuping gitu. Jadi termasuk wanita, ya kan kita sayangkan sekali terutama banyak wanita yang ya mohon maaf karena ketidaktahuan sehingga ketika tempat wudunya umum campur di luar dia buka kerudungnya secara gratis ya, dia kasih kepalanya kepada orang yang bukan mahramnya, padahal itu kan aurat dia. Padahal dia cukup seperti itu saja, dia cukup atasnya kenakan ataupun seperti lalu kemudian dia basuh kerudungnya. Dan juga apabila ada WC perempuan lebih baik wudu di WC ya, walaupun dia makruh namun itu lebih baik dibandingkan dia harus membuka auratnya di hadapan di hadapan yang bukan mahramnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apakah wudu harus menutup aurat ya, termasuk setelah berdoa? Oh ya. Apakah wudu harus menutup aurat? Contohnya ketika kita di kamar mandi setelah mandi kita ingin berwudu, apakah harus menutup aurat? Menutup aurat bukan salah satu syarat dari wudu. Bukan salah satu syarat dari wudu, sehingga bila kita berwudu tanpa menutup aurat pun wudu kita sah. Misalnya di kamar mandi, ya terutama kamar mandinya ini nggak ada WC-nya ya, mohon maaf nggak ada tempat kita buang hajatnya, khusus mandi saja, maka kita ya berwudu di sana, maka tidak mengapa tanpa kita kemudian memakai pakaian. Adapun yang ada WC-nya memang ini makruh ya. Apabila ada tempat lain kita lebih baik wudu di tempat lain. Namun makruh ini apabila memang nggak ada tempat lain maka tidak mengapa kita di WC tersebut selama kita bisa pastikan tempatnya bersih ketika kita berwudu. Dan jangan simpan gayungnya, misalnya pakai gayung, jangan simpan di atas toiletnya langsung, cari di tempat yang lain. Seperti itu. Dan tidak disyaratkan harus berpakaian atau menutup aurat. Yang berikutnya tadi apa? Iya. Ini sering kejadian juga ya Ustaz. Iya. Saya selama di perjalanan Iya. di mobil, sekarang sudah memperkirakan gitu ya akan sholat atau akan cari masjid gitu. Iya. Nah, pada Allah macet Ustaz. Iya. Kita nggak bisa keluar mobil juga gitu, ya karena macet gitu. Nah, apakah boleh kita tayamum Ustaz dan melaksanakan sholat di mobil? Iya. Memang kalau di Jakarta kondisinya beda ya. Ketika kita misalnya tadi terjebak di kemacetan, kadang kita nggak bisa menepi ya. Sebenarnya begini, kalau kita bisa menepi, maka kita menepi. Misalnya di jalan tol kita bisa menepi, lalu kita sholat di samping mobil kita di halaman yang kosong. Karena Nabi SAW, beliau kalau naik kendaraan, beliau biasanya turun. Kalau sholat fardu, namun bila sholat sunat, beliau suka di atas kendaraan. Contohnya di unta beliau takbir langsung beliau ikuti beliau sambil berjalan saja sholat sunat. Tapi bila sholat wajib beliau turun dari kendaraannya, sehingga bila seseorang tadi misalnya memungkinkan dia memang dia mungkin nggak bisa keluar dari tolnya, tapi bisa dia ke pinggir, dia menepi dan memungkinkan, maka dia lebih baik sholat berhenti lalu kemudian dia pakai sejadahnya sholat di pinggir tersebut. Itu yang pertama. Adapun bila tidak memungkinkan, dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa menepi, ya, dia benar-benar terjebak di tengah seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Yang dia harus lakukan, dia fattaqullaha mastata'tum, maka dia bertakwa sesuai kemampuan dia. Maka dia sesuai dengan keadaan dia. Dalam masalah wudu, bolehkah bertayamum? Pertama itu, apabila masih ada air, contohnya ada air aqua gelas, maka Bapak gunakan air terlebih dahulu. Jangan pindah ke tayamum terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ya, tadi sebenarnya ada yang versi pakai air dikitnya ya. Caranya bila airnya nggak cukup ya, cukup kita kerjakan rukunnya saja tadi Pak. Kita niatkan pertama, terus misalnya kita bismillah, kita langsung basuh wajah kita, nggak usah cuci tangan dulu, langsung basuh wajah kita. Bila kita bisa menyempurnakannya cukup sekali saja. Lalu kemudian kita ambil lagi air aquanya, lalu kita tangan kita sekali, asal sempurna. Kalau nggak sempurna kita tambah 2 kali atau sampai 3 kali, yang afdol tentunya 3 kali. Lalu yang kiri seperti itu juga ya. Kalau memang airnya cukup untuk 3 kali maka 3 kali. Namun bila airnya ternyata nggak cukup maka kita
sekali ya, maka kita sekali asal sempurna. Itu 2 ya. Lalu yang ketiganya ya, di luar niat tadi ya, di luar niat kepala kita sekali, dan kepala itu tangan kita cukup basah saja. Lalu kemudian kaki kita. Lalu bagaimana bila misalnya, aduh saya susah nih Pak Ustadz ngeluarin sepatu saya sama kaos kaki saya. Nah, kalau Anda memasukkan waktu pakai sepatu sudah dalam keadaan berwudu, ya, ketika misalnya mau ngantor, wudu dulu nih sebelum berangkat, lalu pakai sepatu, kita diperbolehkan mengusap di atasnya saja tanpa membuka membuka sepatu ataupun kaos kaki. Caranya seperti ini. Ya, disebutnya ini babnya adalah mashu ala khufaini, atau membasuh atau menyapu di atas 2 khuf. Jadi Nabi SAW itu memperbolehkan. Jadi beliau sebenarnya pernah ketika beliau berwudu, beliau menggunakan khuf. Khuf ini sepatu kulit yang menutup atas mata kaki sampai sini. Lalu ketika akan beliau berbagian kaki, beliau akan membasuh, tiba-tiba ada salah seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah, beliau akan mencopot sepatunya Nabi SAW. Nabi SAW melarang, "Da'huma, tinggalkan, karena aku memasukkannya kakiku ke dalam sepatuku tersebut dalam keadaan berwudu." Artinya diperbolehkan kita. Lalu kemudian beliau membasuh khufnya. Membasuh khufnya begini maksudnya. Kalau tadi kita ketika masukkan sepatu kita dan kaos kaki kita, pasang kaos kaki sudah berwudu, maka kita diperbolehkan ketika batal, kita kemudian pas bagian kaki hanya membasuh ini saja sekali. Misalnya kita pakai sepatu nih, sepatu kulit, cukup sampai sini, asal dengan syarat sepatu kulitnya menutupi mata kaki. Sebagian ulama juga mengatakan termasuk kaos kaki, walaupun ada perbedaan pendapat ulama, namun sebagian ulama lain mengatakan kaos kaki pun termasuk seperti itu. Bila kita pakai kaos kaki, cukup atasnya saja, asal kaos kaki kita menutupi mata kaki. Maka seperti ini. Maka ini praktis sekali Pak. Kalau di mobil ya, terutama ketika kita sudah berwudu dari rumah, ternyata di jalan batal, ya, maka kita cukup bagian atasnya saja, seperti ini. Ini sekali, seperti itu. Dan itu begitu juga dengan orang yang sakit di rumah misalnya. Orang sakit di rumah terkadang dia nggak mau mandi Pak ya. Mandi tapi kan dia harus wudu gitu kan. Dia pakai kaos kaki biasanya karena kedinginan misalnya. Terus dia nggak pingin buka kaos kakinya. Bolehkah hanya mengusap atasnya? Boleh, selama dia memakai kaos kakinya tersebut sudah dalam keadaan berwudu. Bagi orang yang mukim, tidak musafir, itu diperbolehkan sehari semalam dia boleh, apabila batal boleh cuman mengusap atasnya saja. Buat musafir itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dengan syarat apa? Dengan syarat tadi dia memasukkan dalam keadaan berwudu dan dia tidak membuka kaos kaki atau sepatunya. Kalau di antara waktu tersebut dia membuka, maka sudah batal, dia mulai lagi. Seperti itu. Jadi insya Allah ini salah satu kemudahan dari syariat kita ya. Artinya dalam bab wudu ini ternyata dalam ibadah antara lain wudu banyak kemudahan. Bila seperti itu kita bisa dengan sangat mudah Pak ya, bisa berwudu di mobil bahkan ya, dan nggak akan tumpah-tumpah banyak ya, karena cuma sedikit seperti itu. Wallahu taala alam. Wa iya. Fajazakallah khair. Ada lagi yang mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Istinja. Ya. 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 Tapi saya pernah dengar itu kita harus terlebih dahulu baru berwudu. Kemudian yang kedua, ya. ketika berwudu, saya pernah dengar itu ada kalau kita berbicara, ya. itu membatalkan wudhu kita. Ya. Ketika berwudu, jadi misalnya dari kita membuat muka terus ada yang ngajak ngobrol gitu, ya. gitu ya. Ya. Itu apakah membatalkan wudhu kita atau enggak? Ya. Ya. Baik. Wallahu taala alam. Yang pertama jadi lupa. Oh ya, apakah perlu beristinja?
Istinja ini artinya bercebok Pak, menggunakan air. Sedangkan bila menggunakan batu ataupun daun ataupun tisu, ya, itu disebutnya istijmar. Istijmar, bercebok. Apakah perlu bercebok terlebih dahulu sebelum berwudu? Jawabannya bila kita ada hadas besar. Bila kita ada hadas, ya, kita ada hadas kecil misalnya kencing, ya kita harus istinja. Dan juga ketika misalnya kita hadas besar, buang air besar, maka kita harus bersihkan juga, harus bersihkan. Namun bila tidak seperti itu, hanya kantut saja, tidak ada kewajiban bagi kita. Tidak ada kewajiban untuk istinja. Kita bisa langsung berwudu. Kita bisa langsung berwudu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai apakah berbicara membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Hanya disebutnya menurut para ulama khilaf al-aula. Khilaf al-aula ini maksudnya menyelisihi yang utama. Jadi yang utama itu kita jangan ngobrol, konsentrasi. Karena tadi juga di hadisnya disebutkan, Utsman mengatakan, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu kemudian shalla raka'ataini, dia sholat 2 rakaat, walam yuhadditsu nafsahu fihima, dan dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri di 2 waktu tersebut, ketika berwudu dan ketika sholat. Jadi ketika berwudu juga dia tidak berbicara pada dirinya, apalagi berbicara sama orang, ya, maka dia akan diampuni dosa-dosa kecil yang telah lalu. Artinya disebutnya khilaf aula, menyelisihi yang utama. Namun bila kemudian diperlukan kita berbicara, tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan juga Nabi SAW pernah memang kalau beliau buang air kecil, ada yang salam, beliau selesaikan kencingnya, baru kemudian beliau menjawab salam. Adapun wudu, dia disebutnya khilaf aula, menyelisih yang utama, namun tidak mengapa. Tidak mengapa. Wallahu taala a'lam.